Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Zain Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 14 Januari 2025. Dan semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Dan ketika kita membahas tentang Indonesia, khususnya juga dengan letak geografis yang menghadirkan potensi-potensi luar biasa. Ada beberapa hal baik dari potensi alam yang ada di perairan, kemudian juga ada potensi-potensi hutan dan juga potensi perkebunan atau juga pertanian. Nah, potensi-potensi ini juga yang akhirnya menjadi proyek ataupun juga program prioritas nasional untuk menumbuhkan bagaimana akhirnya nanti ada ketahanan pangan, kemudian juga swasembada pangan, dan juga akhirnya bermuara pada program yang saat ini tengah digencarkan, yakni bagaimana memberikan makan bergizi gratis yang sudah dijalankan kurang lebih di awal tahun kemarin. Dan ini juga yang akhirnya menjadi topik menarik untuk seluruh pihak, baik dari kalangan akademisi, kemudian juga pengamat, bagaimana program-program ini dapat didukung dengan potensi pangan yang ada di daerahnya masing-masing, terkhusus di Provinsi Jambi. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini sesuai dengan pengantar saya tadi, yakni menggali potensi pangan yang ada untuk mewujudkan swasembada pangan. Dan kita dalam hari ini akan berdiskusi langsung dengan narasumber kita yang erat kaitannya bagaimana melihat swasembada pangan, kemudian potensi-potensi pangan yang ada di daerah. Saya akan sapa terlebih dahulu untuk yang pertama narasumber saya yang sudah ada di studio. Ini ada Bapak Insinyur Rendra SPMSI selaku akademisi dari Universitas Jambi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita udah lama tidak berbincang ya, Pak ya? Sudah setahun lebih. Udah setahun lebih ya, karena akhir tahun kemarin ya, sekarang baru ketemu lagi. Dan nanti kita akan melihat sebenarnya seperti apa persiapan, kemudian juga potensi-potensi unggulan ya, Pak ya, yang ada di Provinsi Jambi. Karena memang ada beberapa program yang akhirnya mau tidak mau nih pemerintah harus cepat mengelola seperti itu ya, Pak. Harus kejar tayang nih kalau sepertinya. Dan untuk menemani Pak Rendra, kita juga sudah bergabung bersama kami melalui virtual atau juga melalui Zoom. Ini ada Kadis Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh, Bapak Haji Suarman SEMM. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana, Pak, kondisi cuaca di sana aman? Aman. Aman ya, Sementara Pak. kita masih melihat situasinya ya bukan seperti tahun yang kemarin. Ya sekarang ini intensitas hujannya mungkin agak berkurang dari tahun kemarin. Baik. Kalau untuk akses ya jalan masuk ke Sungai Penuh Kerinci, kalau aman-aman saja. Oh, baik. Itu, Pak. Baik, Pak Kadis, nanti kita akan berbincang ya, Pak Kadis, seperti apa sebenarnya potensi-potensi unggulan yang ada terkhususnya di Kota Sungai Penuh, dan juga nanti apa saja sebenarnya tantangan yang dihadapi sejauh ini dan juga programnya. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan dua narasumber kita, ada Pak Rendra juga Pak Kadis yang langsung dari Kota Sungai Penuh, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, kita ke Pak Suarman dulu atau Pak Kadis nih. Pak Kadis. Halo, Pak Kadis? Ya, siapa? Iya, baik. Pak Kadis, ini kan menarik nih dengan temanya kita saat ini. Kalau kita melihat sebenarnya potensi yang ada khususnya di Kota Sungai Penuh untuk swasembada pangan seperti apa, Pak? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan bahwa kita berkenan dengan program Astacita pemerintahan kita, Prabowo Gibran, yaitu salah satunya yaitu masalah swasembada pangan. Kami sampaikan di sini bahwa swasembada pangan itu merupakan suatu kondisi wilayah, daerah, bahkan berbentuk satu negara itu memiliki kemampuan akan untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama bagi masyarakat daerahnya, dan bisa digali tentang kebutuhan pangan lokal yang berada atau berada di lokasi daerah tersebut. Yang ada yang kami sampaikan di sini bahwa khususnya pangan strategis yang ada di Kota Sungai Penuh itu perlu kita perhatikan masalah ketersediaannya, baik distribusinya maupun konsumsi untuk keamanan pangan bagi masyarakat. Jadi yang spesifik bagi Kota Sungai Penuh, kita mengetahui bahwa wilayah Kota Sungai Penuh merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci, khususnya yang berkenaan dengan swasembada pangan. Ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, kita akan melihat daripada optimalisasi lahan. Kita mengetahui bahwa lahan di Kota Sungai Penuh ini
khususnya untuk tanaman padi itu bukannya per tahun, mungkin per hari berkurang. Nah, per hari berkurang, kita lihat ini didorong oleh faktor uh, kapasitas kota itu sendiri, itu industrialisasi, kemudian ada lagi pengembangan pemukiman penduduk. Sementara kebutuhan pangan kita ini istilahnya makin hari makin bertambah. Jadi kita mau meningkatkan itu berarti kita harus mencari celah optimalisasi lahan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kemudian ditambah lagi dengan pengembangan varietas-varietas padi yang khususnya yang ada di Kota Sungai Penuh. Seperti yang kita lihat di Kota Sungai Penuh ini memang berbentuk kota, tapi di sini khususnya ya lahan sawah itu memang agak makin hari itu makin sepi. Nah, itulah merupakan tantangan situasi kondisi yang ada di Kota Sungai Penuh pada saat ini. Ini menarik sekali ya Pak Kadis, begitu banyak data yang Pak Kadis sampaikan. Nanti kita akan ulik sedemikian rupa apa saja sebenarnya yang harus menjadi fokus juga untuk saat ini. Apalagi mau tidak mau nih ya Pak Kadis, berdasarkan program ini harus cepat kejar tayang juga ya Pak Kadis ya, agar nantinya program-program lainnya juga dapat disesuaikan. Kita ke Pak Rendra nih, selaku akademisi. Kita melihat kalau tadi dari sampai Pak Kadis, memang potensi yang ada di Provinsi Jambi ada beberapa titik terkhusus Kota Sungai Penuh ya Pak, kita dengarkan tadi bersama. Dan kalau Bapak sendiri melihat bagaimana sebenarnya potensi-potensi produk unggulan atau juga potensi pangan di Provinsi Jambi ini, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara pangan di Provinsi Jambi, kita masih tergantung kepada komoditas tanaman padi gitu ya. Walaupun ada masih komoditas tanaman-tanaman palawija misalnya yang sebagai alternatif ke depannya. Tapi kita coba untuk membahas di satu sisi ya soal tanaman padi. Kenapa tanaman padi menjadi salah satu komoditi di bidang pertanian yang unggulan, karena memang dari sisi luasan produksi kita tanaman padi merupakan tanaman komoditi yang ketiga terbesar ya setelah kita punya tanaman kelapa sawit yang non pangan ya, ada karet, baru tanaman padi. Tanaman padi di Provinsi Jambi cuman memang betul kata Pak Kadis tadi. Kondisinya kita pada hari ini tanaman padi itu terus mengalami pengurangan luasan area baik area tanam maupun panen ya. Kemudian mengalami rawan terhadap kegagalan panen, terhadap berbagai masalah cuaca ekstrim misalnya. Kemudian kita juga memiliki produksi yang cenderung menurun, dan yang miris lagi produktivitas kita ya dari 9 kabupaten 2 kota ini cenderung mengalami penurunan juga. Dari segi produktivitas kita saat ini hanya tinggal 4,28 ton per hektar saja sebenarnya ya. Kalau kita bicara soal swasembada, memang artinya masih kita punya peluang untuk meningkatkan produktivitas. Bahkan sampai bisa kita dorong sampai 10 bahkan 12 ton per hektar sebenarnya. Jadi kan karena mau tidak mau 4-5 tahun ke depan programnya Pak Prabowo adalah target swasembada pangan itu tercapai. Berarti bukan realisasi harus 1 tahun 2 tahun. Tapi secara nasional Prabowo sudah merencanakan 5 tahun itu program untuk realisasikan. Artinya swasembada itu bahwa kita tidak lagi mengimpor beras dari luar negeri. Negara kita mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya untuk masyarakat kita sendiri. Bahkan tahun 84 waktu zamannya Soeharto kita bisa surplus, bahkan bisa mengekspor gitu ya. Karena kenapa tidak? Memang banyak program lanjutan yang dibuat waktu itu, seperti misalnya bimbingan massal misalnya kan. Kemudian juga artinya fokus berbagai instansi itu memang diarahkan untuk kepentingan swasembada pangan. Karena tidak bisa hanya satu organisasi atau satu kelompok atau suatu bidang yang menangani ini, karena ini sangat terkait dengan faktor-faktor lain seperti infrastruktur misalnya gitu kan, terkait dengan lingkungan, hutanan misalnya gitu kan. Apalagi karakteristik tanaman padi di Provinsi Jambi itu kan khasnya mayoritas itu seperti tanaman padi sawah tada hujan.
Walaupun ada sebagian yang mengandalkan irigasi. Irigasi yang mayoritas pun irigasinya irigasi sungai gitu, alam. Nah, sebagian saja yang memiliki irigasi buatan gitu. Baik, ini menarik sekali ya. Ada beberapa poin yang tadi saya tangkap. Salah satunya adalah bagaimana potensi ini sendiri juga bergantung sama alam seperti itu ya Pak. Salah satunya tadi tanda hujan, kemudian juga irigasi dan lain-lain. Nah, kita akan ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini kan sempat pada tahun sebelumnya Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh mengalami bencana hidrometeorologi yang cukup signifikan seperti itu. Nah, bagaimana untuk tahun ini sendiri kesiapan dari Kadis, kemudian juga Dinas untuk mengantisipasi hal tersebut dan juga mendukung nih potensi pangan tetap bisa diakses sama pemerintah ataupun juga masyarakat? Baiklah, jadi mempelajari pengalaman tahun kemarin, memang mulai dari bulan November 2023 sampai dengan situasi Maret 2024, Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh dengan situasi iklim itu terjadi bencana banjir dan longsor. Jadi di sini dari intervensi pemerintah, kita ada menyiapkan berupa CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah. Jadi cadangan pangan pemerintah daerah itu bisa kita gunakan atau kita salurkan, didistribusikan pada waktu terjadi bencana, seperti bencana yang terjadi pada tahun 2023 akhir dan memasuki awal 2024. Kita sudah menyiapkan yaitu CPPD. Kalau dalam data yang kita apakan bahwa khususnya Kota Sungai Penuh itu sudah 2 pekan melaksanakan atau mengeluarkan SK tanggap darurat banjir. Karena di sini ini kebutuhan masyarakat akan pangan, akan beras, maka intervensi merupakan kewajiban daripada pemerintah untuk menyiapkan pangan bagi masyarakat. Jadi kami sampaikan pada waktu musibah banjir dan longsor di tahun 2014 awal itu terjadi di 6 kecamatan, 23 desa, bahkan mencapai 69.000 jiwa yang terdampak daripada musibah banjir dan longsor. Jadi kita mengoptimalkan CPPD yang ada di pemerintah daerah Kota Sungai Penuh. Pada waktu itu CPPD stok kita masih tersisa 7 ton. Sementara kalau kita kalkulasi kebutuhan pangan per hari ya, dan juga dari yang terdampak, masyarakat yang terdampak banjir, itu di bulan Maret kita sudah mengeluarkan CPPD sebanyak 64 ton. Jadi 64 ton itu kita mengusahakan mengoptimal CPPD yang ada di Kota Sungai Penuh. Kemudian kita diskusi, kita mohon bantuan CPPD dari provinsi, dan terakhir di bulan Maret dan April itu kita mohon bantuan dari Bappenas CPPD, maka mencapai angka 64 ton. Maka itulah yang kita usahakan. Jadi sekarang ini sesuai dengan RPJMD Kota Sungai Penuh, paling tidak sampai dengan akhir kita harus menyiapkan CPPD untuk masalah keadaan iklim banjir dan longsor itu sekitar 8 ton per tahun. 8 ton per tahun. Sementara untuk cadangan yang ada di pemerintah Kota Sungai Penuh sekarang ini itu masih 13,7. Itu cadangan pangan pemerintah sebagai antisipasi untuk bantuan pangan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Ini tidak bisa kita abaikan, dan ini merupakan kewajiban daripada pemerintah. Beda ya dengan kebutuhan-kebutuhan lain, sebab ini merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan yang harus segera kita lakukan pada waktu itu, dan tidak bisa kita alih atau kita gantikan dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi itu yang disampaikan, bahwa potensi yang ada di Kota Sungai Penuh itu, yang pertama memang mempengaruhi potensi keadaan iklim. Itu juga termasuk dalam musibah seperti bencana banjir, itu banyak kegagalan panen. Jadi gagal panen, sawah banyak yang busuk,
Jadi itu merupakan salah satu kendala. Jadi suatu permasalahan juga kita untuk meningkatkan swasembada pangan khususnya di daerah Kota Sungarno dan umumnya Provinsi Jambi. Pak Kadis, ini menarik sekali ya. Pak Kadis menyampaikan ada beberapa memang kendala-kendala yang sempat dihadapi kemudian pada tahun sebelumnya memang ini jadi sorotan juga, tidak hanya di Provinsi Jambi tetapi juga di seluruh Indonesia seperti itu, dan memang bencana tidak bisa dihindari. Tapi ini menarik, ada beberapa strategi yang sudah dilakukan sebagai gambaran ataupun juga cerminan ya Pak Kadis pada tahun sebelumnya. Kita tahan dulu ya Pak Kadis ya. Dan Pak Rendra, selaku akademisi, kita akan nanti berbincang lagi bagaimana sebenarnya respon. Mungkin apakah Pak Rendra punya catatan tersendiri sebenarnya kesiapan dari pemerintah sebenarnya seperti apa ketika memang sudah sering terjadi bencana dan harusnya bagaimana untuk mengantisipasi langkahnya lebih lanjut. Tapi nanti ya Pak Rendra ya, kita akan kembali usai jeda, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait bagaimana potensi pangan ini untuk meningkatkan swasembada pangan di daerah. Dan tadi kita sudah mendengarkan ada beberapa catatan khususnya di Kota Sungai Penuh yang menjadi salah satu juga swasembada pangan ataupun juga lumbung padi ya, Kota Sungai Penuh, kemudian Kabupaten Kerinci dan beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Ini menarik tadi karena memang tahun-tahun sebelumnya ada potensi bencana, kemudian tahun ini pun juga sepertinya berhasil dimitigasi dan tidak seperti tahun sebelumnya. Ini harusnya seperti apa Pak kalau kita melihat kolaborasi dari pemerintah, kemudian juga unsur terkait dengan petani mungkin, apakah ada penghitungan yang harusnya dilakukan sehingga memang padi tada hujan, kemudian padi irigasi ini seperti apa harusnya Pak? Ya, itu yang mesti dilakukan gitu ya, yang mana bahwa petani sudah harus dimulai sadar dan memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan iklim. Dan untuk itu memang perlu kolaborasi juga dengan misalnya lembaga terkait, misalnya seperti BMKG yang selalu update misalnya terhadap informasi ke depan, sehingga perencanaan-perencanaan dari musim tanam kita bisa fleksibel gitu, menyesuaikan dengan momen waktu yang tepat agar momentum di saat hujan debit yang besar itu bisa kita hindari. Tapi itu bukan berarti itu satu-satunya solusi gitu ya, karena kalau akar persoalannya tidak kita selesaikan, maka sebenarnya kita selalu menyelesaikan di bagian hilir gitu kan berarti. Nah, ada aspek hulu untuk jangka panjang yang harus juga menjadi perhatian oleh semua pihak, oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah provinsi maupun pusat, terutama yang berkaitan dengan masalah bagaimana lingkungan khususnya ada forestasi ya, hutan, perlindungan terhadap hutan terbagi di Kerinci itu kan ada hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Kalau Sungai Penuh itu kan kiriman aja air sungainya dari Sungai Batang Merau yang dari hulunya dari hutan TNKS. Nah, di mana persoalan hulunya adalah bagaimana kita selama menyelamati gitu, menyelamati hutan agar tidak lagi menjadi objek pengurusakan atau penambangan illegal logging misalnya. Nah, untuk itu kita harus melihat sejauh mana sebenarnya. Ini kan kita tahu dampaknya ini. Untuk memastikan, untuk mensiasati, masyarakat harus bekerja sama, tidak hanya petani, tapi masyarakat juga yang berada di sekitar hutan juga harus menyadari bahwa dampak yang akan ditimbulkan itu nanti terhadap semua orang gitu, bukan hanya pada petani. Walaupun secara taktis tadi Pak Kadis sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk persiapan misalnya petani yang berdampak misalnya yang tidak bisa panen, bahwa kita tahu kemarin tahun lalu kan cukup besar, kalau tidak salah sekitar 40.000 gabah kering yang tidak bisa produksi yang tidak bisa dipanen waktu itu ya. Nah, ini karena memang selain mitigasi kita juga harus mempersiapkan kesadaran-kesadaran terhadap lingkungan untuk seluruh, tidak hanya petani tapi untuk masyarakat, karena kalau masyarakat tanpa ada kesadaran pun tindakan-tindakan dilakukan oleh pemerintah yang misalnya konsekuen, tegas dengan penegakan aturan dan seterusnya itu juga tidak akan bisa berbuah banyak gitu ya. Harus kita sadari bahwa komoditi-komoditi pertanian khususnya pangan ke depan itu akan semakin bergairah ya sebenarnya, karena kita tahu di Provinsi Jambi itu sebenarnya defisit loh berasnya. Dari kebutuhan beras kita dari sekitar 340.000 ton,
kita hanya mampu memproduksi beras 160.000 ton di tahun 2022. Bahkan 2023 terjadi penurunan bahkan sampai 158.000 ton. Jadi kita defisit sebenarnya beras. Baik. Nah, oleh karena itu walaupun kita harus juga menjaga misalnya mengelola misalnya tidak hanya berfokus kepada sumber bahan pangan dari padi gitu kan. Harus ada variasi-variasi juga di dalam misalnya perkembangan zaman anak generasi muda kan pilihan makanannya tidak hanya variatif sumbernya itu. sudah sangat variatif ya. Itu juga meningkatkan sebenarnya ketahanan. Karena ada tiga alat ukur dalam mengukur ketahanan pangan kan. Salah satunya itu adalah pola pangan harapan. Ada lagi yang namanya peta ketahanan dan kerawanan pangan, termasuk indeks ketahanan pangan. Nah, itu yang berkaitan dengan konsumsi itu adalah pola harapan pangan tadi. Kalau semakin variasi orang sumber pangannya, maka dia semakin kuat kita terhadap ketahanan pangan itu sendiri. Baik. Ya, berarti itu salah satunya. Nanti salah satunya adalah bagaimana variasi yang makanan ya, itu tadi ya, Pak ya. pola konsumsinya. Pola konsumsinya. Jadi tidak selalu mengandalkan beras sebagai sumber bahan pokok utama. Tapi kan ada misalnya pola menggabungkan beras dengan ketelak pohon misalnya kan, atau menggabungkan dengan ubi jalar itu misalnya, atau dengan makanan yang bersumber dari kedelai misalnya dan seterusnya. Itu banyak sekali sebenarnya sumber bahan baku yang kita juga bisa manfaatkan di saat kondisi lahan kita memang lagi misalnya masa transisi ya antara musim tanam tadi gitu, misalnya manfaatkan lahan yang ada. Baik, seperti itu ya Pak. Ya berarti ada apa istilahnya strategi yang juga harusnya mulai. Tapi yang mau saya sampaikan memang di Provinsi Jambi sebenarnya dari tiga alat ukur tadi kita sebenarnya sudah aman-aman saja sebenarnya. Aman saja. Dari pola pangan harapan misalnya angka kita sudah mendekati sudah mengalami skor peningkatan. Kan skornya kan sampai 100% ya. Baik. Nah, kita sudah sampai di angka 91, 93, bahkan penurunan sedikit sih sekarang. Baik. Kita tahan dulu ya Pak ya. Ini menarik sekali nih. Ada beberapa indikasi yang harusnya bisa menjadi prospek ke depannya seperti itu yang harusnya bisa dibangun oleh pemerintah. Nah, kita ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini menarik sekali. Tadi ada beberapa data yang disampaikan dan saya juga mendengar bagaimana adanya defisit, kemudian juga perubahan cuaca. Nah, untuk di Kota Sungai Penuh sendiri bagaimana nih Pak? Infrastruktur pertanian ataupun juga infrastruktur pangan ini terus digencarkan. Apakah ada program-program terkait atau ada perbaikan seperti itu Pak? Baiklah, ini kami sampaikan berkenan yang disampaikan tadi, yaitu dalam rangka kita antisipasi bencana, khususnya banjir dan longsor. Mungkin yang harus segera dipercepat itu normalisasi Sungai Batang Merau. Karena normalisasi Sungai Batang Merau ini merupakan domain daripada provinsi ya yang mengapakannya. Karena ini yang disampaikan, Kota Sungai Penuh ini hanya menerima dampak yang datang dari hulu ke hilir, yaitu singgah di Kota Sungai Penuh. Maka di Kota Sungai Penuh tertumpuk semua air. Jadi situ, kalau masih dengan kegiatan-kegiatan perbaikan irigasi sekunder dan tersier yang ada di Kota Sungai Penuh, maka itu tidak akan menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan. Maka salah satunya yaitu kita harus menormalisasi Sungai Batang Merau. Itu yang merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka antisipasi untuk masalah banjir dan longsor. Kemudian di Kota Sungai Penuh kami sampaikan bahwa dalam rangka kita pengembangan potensi khususnya pangan yang ada di Kota Sungai Penuh, kita melalui pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, melalui BPD, itu selalu kegiatannya itu meningkatkan infrastruktur yang ada, terutama yaitu masalah akses jalan ya dan irigasi sekundernya, kemudian termasuk yang di Dinas Ketahanan Pangan sendiri, yaitu pengolahan daripada hasil daripada pertanian. Itu muaranya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian ada lagi yang harus kita anukan kepada para petani dan juga kepada stakeholder lainnya, itu teknologi dan riset. Itu penting ya. Jadi petani kita tidak istilahnya melulu dengan petani yang ortodok yang biasa. Jadi kita harus memasukkan teknologi dan riset.
guna untuk peningkatan pada produktivitas dan diversifikasi daripada produk hasil pertanian tersebut. Kemudian ada juga edukasi dan pelatihan yang harus kita lakukan kepada para petani dan kelompok-kelompok tani yang ada. Itu. Dan berikutnya yang lebih klasik lagi bagi petani kita dalam rangka peningkatan kita menjadikan daerah kita swasembada pangan, itu intervensi berbentuk bantuan modal. Mungkin melalui kelompok tani atau melalui koperasi. Jadi itu yang jadi permasalahan seperti yang kami ikuti selama ini, seperti produksi cabai contoh. Cabai kalau di daerah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, untuk posisi hari ini cabai masih di harga 40.000 per kilo. Kalau cabai yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini, walaupun harga cabai itu tinggi, tapi kalau kita lihat di tingkat petaninya, itu petani tidak sejahtera. Ya, apalagi harga cabai yang rendah itu cuma ibu-ibu yang bisa menikmatinya. Tapi petani juga tidak. Ini perlu menjadi perhatian. Khususnya kami sudah melaksanakan kerjasama dengan daerah-daerah yang lain, khususnya untuk yang pengendalian inflasi. Ini khusus cabai. Nah, itu perlu dari intervensi daripada pemerintah bagaimana ke depannya, khususnya kelompok-kelompok yang ada di Kota Sungai Penuh, itu ada daerah namanya daerah pandan tinggi. Itu merupakan suatu, dan Ternah Kayu Embun, itu merupakan satu daerah penghasil sayur, khususnya cabai dan kentang. Itu sama dengan identiknya kalau di Kerinci itu di Kayaro. Baik. Nah, itu yang perlu kita bantu, kita support. Kemudian kemitraan tadi. Nah, kemitraan ini maksudnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan juga komunitas lainnya. Baik. Dalam mendorong meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan hasil pertanian untuk menyambut daripada suasembada pangan tersebut. Baik. Sekira demikian. Pak Kadis, ini menarik sekali. Tadi dari Pak Rendra juga menyampaikan perlunya ada variatif, kemudian juga hal-hal lainnya yang berhubungan dengan bagaimana potensi pangan ini tidak hanya melulu tentang padi seperti itu ya Pak Rendra ya. Tapi nanti kita akan tahan dulu ya Pak Kadis. Seperti apa sebenarnya yang bisa dilakukan di Kota Sungai Penuh? Apa saja sebenarnya potensi unggulan selain itu? Dan nanti juga kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya kesiapan terkait dengan makan bergizi gratis ini. Apakah sudah cukup bisa Provinsi Jambi menghadirkan bahan baku itu sendiri? Nanti kita akan bahas ya Pak Rendra ya. Usai jeda kita masih akan kembali, saudara, tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara. Pembahasan kita masih terkait dengan potensi pangan untuk meningkatkan swasembada pangan. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana pandangan dari Pak Kadis, kemudian juga Pak Rendra selaku akademisi melihat ketahanan pangan ataupun juga potensi pangan yang ada di Provinsi Jambi. Dan untuk saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kami, langsung saja di 0741-66385 atau di 0811-743-3133. Dan kita saya ingin sedikit menggali lagi tadi pernyataan dari Pak Rendra tadi ya terkait dengan variatif potensi makanan yang ada harusnya bisa dikembangkan. Saya akan ke Pak Kadis. Pak Kadis, sedikit saja Pak Kadis boleh diceritakan? Baik, ini sepertinya ada penelpon. Ya Pak Kadis, kita tahan dulu Pak Kadis. Ya, ada penelpon Pak Kadis. Kita akan angkat dulu teleponnya Pak Kadis. Baik, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore juga Bung Azet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudi di Telanai. Baik, Pak Yudi di Telanai. Silakan Pak Yudi. Baik, makasih atas waktunya Bung Azet. Ya. Pertama saya sapa dulu Bapak Haji Suarman. Kalau tidak salah nih Kadis Ketahanan Pangan ya, Bung Azet. Ya, benar sekali. Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci yang saya hormati melalui media Zoom dan didampingi dari studio Bapak Insinyur Rendra dari akademisi yang saya hormati. Seperti Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ini meluncurkan 8 cita-cita, antara lain ketahanan pangan menjadi swasembada pangan atau lumbung pangan
yang ada kaitannya dengan MBG, makan bergizi gratis, yang sudah dilaksanakan dari 90 titik di Indonesia di 26 provinsi, termasuk 12 provinsi Jambi yang belum. Saya tidak tahu juga apa tidak serempak, mungkin tidak siap. Nah, berbicara masalah ketahanan pangan ini, ya kalau kita mundur sedikit ke belakang, bahwa lumbung pangan ini adalah tidak asing lagi di Indonesia ini, apalagi di desa-desa. Lumbung pangan itu adalah ya sebenarnya warisan nenek moyang, ya kan, kita tradisi itu. Ya karena ada perkembangan zaman ini maka ada tradisi lagi. Justru itu Prabowo menginstruksikan, menggagas di kabinetnya bahwa provinsi, kabupaten, kota itu haruslah punya lumbung pangan. Coba bayangkan, jadi kita mundur kan, sudah ada, ditegaskan lagi. Nah, jadi kita bicara masalah lumbung pangan ini, tentu problem solving khusus persoalan Kerinci kan, yaitu memang secara holistik ya cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, ya perlu modifikasi cuaca menurut saya. Dan sebaliknya juga ekstrim, cuaca panas, tidak ada air. Nah ini kan persoalan ke depan, apalagi Kerinci. Nah kita kembali ke Kerinci ini, khusus Kerinci. Pasca banjir 2 kali tahun kemarin, itu sampai detik ini omon-omonannya tidak ada normalisasi Sungai Batang Merau itu. Bagaimana mau siap ketahanan pangan? Berikut 13 anak sungainya. Jadi Pak Gubernur itu membangun jembatan yang rusak akibat banjir yang besar itu 2 kali. Itu dianggap tidak perlu. Kalau dibangun lagi, banjir lagi, hancur lagi kan. Itu ngabisin uang. Artinya lebih tepat adalah menormalisasikan sungai dan 13 anak sungai itu. Ya. Itu menjadi persoalan. Makanya pejabat bupati itu tidak melakukan itu. Nah, lantas selanjutnya juga bermasalah persoalan regulasi perbuk. Apakah sudah ada untuk supaya tidak terjadi alih fungsi lahan dari lahan tabadi sudah menjadi rumah dan sebagainya. Baik. Jadi artinya memang harus ada kajian akademisinya. Baik. Khusus Kerinci ini. Baik. Dan tidak bisa main-main. Tidak nanti Kerinci kalau sudah diluncurkan MBG itu kewalahan dia. Baik. Karena persoalan alam dan sebagainya dan kesiapannya. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan ya tidak sia-sia ya Pak Gubernur membangun jembatan kembali. Baik. Tapi tolong normalisasi Sungai Batang Merau itu perlu dilakukan hari ini juga. Baik. Dan 13 anak sungainya. Baik. Itu yang paling penting. Itu membuat petaka sekali persoalan ketahanan pangan yang ada di Kerinci. Saya rasa demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan menjadi kajian akademis oleh para perguruan tinggi di Provinsi Jambi. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi di Teladai, di penelpon kita juga menyoroti beberapa poin pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Yudi sudah bergabung bersama kami dan menarik sekali memang ada beberapa topik yang akhirnya menjadi isu yang sangat-sangat strategis seperti itu. Nah, untuk langkah lebih lanjut ini juga menarik tadi Pak Yudi menyampaikan ada beberapa strategi yang harusnya juga dilakukan untuk mempersiapkan diri terhadap makan bergizi gratis. Nah, untuk di kabupaten atau kota Sungai Penuh, mohon maaf, Pak Kadis seperti apa nih Pak Kadis untuk persiapan dan juga elaborasi yang dilakukan sejauh ini Pak? Baiklah, berkenaan dengan MBG, yaitu pemberian makanan bergizi gratis, di Dinas Ketahanan Pangan, kami juga sampai saat ini masih berkoordinasi tentang petunjuk pelaksanaannya untuk di tingkat kabupaten kota, khususnya di Dinas Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi. Bahwa di Kota Sungai Penuh, yang pertama kita mengantisipasi yang itu menjamin daripada ketersediaan bahan pangan, baik berupa beras, sayur, buah-buahan, dan susu. Pokok komponennya itu kita harus menjamin sudah tersedia, terutama yang ada di daerah Kota Sungai Penuh ataupun lokal. Itu lebih penting lagi
itu pemanfaatan daripada produk lokal. Nah, itu yang kita anukan dalam program MBG ini. Yang kemudian kita harus melihat juga dengan situasi cuaca kita yang tidak menentu, kita harus menjamin akses daripada pendistribusian bahan pangan untuk kegiatan MBG ini. Kami sampaikan seperti ikan, kalau di Kota Sungai Penuh ini kan berasal dari daerah pesisir selatan di Sumatera Barat, kelapa dari sana. Nah, juga kita itu harus kita anukan, harus kita siapkan, menjamin kita koordinasi dengan lintas sektor SKPD yang ada, itu khususnya akses barang masuk. Nah, seperti yang disampaikan nanti, program ini berjalan, tak tahu bahan baku ini tidak mencukupi di daerah. Nah, situ kita mulai mempersiapkan, terutama bahan-bahan lokal yang ada. Kami sampaikan seperti kita masih ketergantungan seperti ikan, yang kami sampaikan tadi, seperti sayuran juga, dan termasuk kelapa, dan termasuk ayam potong. Itu kan banyak kita dari luar, termasuk dari daerah Kabupaten Tangga seperti Bangko, dan juga dari Kota Jambi seperti ayam potong. Kemudian setelah menjamin akan akses dan distribusinya mencukupi dan sampai di daerah Kota Sungai Penuh, baru kita menjamin akan keamanan pangan tersebut. Keamanan pangan ini sangat penting ya. Kita berkolaborasi ataupun melaksanakan koordinasi dengan stakeholder atau yang berkepentingan dalam hal ini, dalam untuk menjamin akan keamanan pangan yang akan diberikan kepada sasaran, khususnya MBG ini. Baik. Jadi itu program-program yang harus kita lakukan, terutama di Dinas Ketahanan Pangan. Kami ulangi, persediaannya, akses distribusinya, dan keamanan akan pangan tersebut. Baik. Berarti ada beberapa persiapan yang memang tengah dilakukan di Kota Sungai Penuh seperti itu ya Pak, untuk menyambut bagaimana program makan bergizi gratis ini tidak hanya bisa dilakukan sebagai sumber ya, sumbernya tidak hanya dari Kota Sungai Penuh saja, tetapi bisa dilakukan untuk disalurkan lebih lanjut ke Kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi. Baik, ini Pak Rendra, kita menarik ya ketika kita sudah membahas tentang program-program yang memang mau tidak mau akhirnya melihat ketahanan pangan ini sebagai potensi yang harusnya juga diperkuat, karena kebijakan terkait dengan makan bergizi gratis ini sekarang setengah digencarkan seperti itu. Nah, persiapan kalau Pak Rendra melihat di Provinsi Jambi, kemudian juga dari unsur-unsur terkait stakeholder seperti apa sebenarnya Pak untuk menyambut program ini? Iya, program makan siang gratis ini kan yang kita kejar itu selain peningkatan makanan yang bergizi buat anak-anak sekolah, juga multiplier efeknya tentu bisa meningkatkan gairah ekonomi masyarakat di daerah masing-masing gitu ya. Artinya dampak-dampak ekonominya itu akan dirasakan langsung nanti oleh para petani, oleh para peternak, oleh para nelayan gitu ya. Nah, karena ini sifatnya per daerah, berarti memang harus ada otonomi daerah juga dalam mengelola ini gitu ya. Artinya jangan sampai nanti kita mau memasok bahan bakunya, kita supply dari daerah lain misalnya. Artinya kan multiplier efeknya nggak jalan berarti. Artinya kesiapan itu bukan berarti hanya secara teknis, tapi juga dalam konteks bagaimana organisasi, bagaimana mereka berkelompok, karena pemberdayaan itu sesungguhnya tidak bisa per orang. Pemberdayaan masyarakat petani yang jumlahnya begitu banyak kan tentu bagaimana mereka pemberdayaan kelembagaan itu penting. Jangan nanti tujuan itu hanya sampai kepada makan siangnya, tapi yang penting adalah bagaimana multiplier efek itu dampaknya dirasakan mayoritas petani-petani kita yang memang masih dalam perlu sangat membutuhkan pemberdayaan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka tentunya. Nah, kesiapan sebenarnya ada di sisi ketersediaan misalnya ya, bahan baku. Kita di Jambi kan dari 3 indikator tadi saya sampaikan di awal itu kita merampok siang sedang gitu ya. Nah, artinya ada makan siang gratis atau tidak makan siang gratis kan kebutuhan bahan bakunya sama sebenarnya. Kan toh mereka makan juga di rumah. Kalau nggak makan dikasih pemerintah, toh dia dapat juga makan dari rumah. Cuman bedanya mutu gizinya ya, mungkin gizinya yang di rumah mungkin tidak didapatkan, ya kan? Kalau sama kan
percuma aja nih pemerintah nggak subsidi apa gitu ya. Artinya pemerintah memberikan ada peningkatan gizi gitu, peningkatan gizi yang bisa itu tadi ya salah satu indikator ketahanan pangan adalah bagaimana makanan itu juga bermutu kan. Nah paling kita meningkatkan kalau beras sih padi ya sama, tapi kalau untuk kebutuhan yang lain pasti ada peningkatan ya seperti telur, ikan dan sayuran ya mungkin. Nah edukasi juga penting gitu ya, bagaimana dengan harga yang segitu gitu ya dengan budget yang segitu yang dianggarkan, jangan sampai enggak memenuhi standar gizi gitu ya, karena yang poinnya kan bukan hanya kuantiti, bukan porsi tapi gizi gitu loh. Bisa saja 10.000 tapi porsinya besar tapi tidak mengcover gizi yang dibutuhkan. Kan kita bisa ukur berapa kebutuhan gizi untuk anak-anak SD misalnya, anak SMP, usia laki-laki, usia perempuan, kita bisa hitung kebutuhan kalori, protein dan seterusnya. Nah, itu jangan diabaikan gitu ya. Jangan mentang-mentang 10.000 kita mengabaikan itu. Artinya paling tidak kebutuhan standar minimal. Nah, lagi-lagi kalau kita kembali ke program Kasih Anggarti, sebenarnya yang paling besar itu adalah swasembada target, karena kan 5 tahun ke depan itu kan beriringan. Jadi yang harus kita giat dan gencar itu adalah bagaimana program swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan. Karena kita tahu saat ini produktivitas kita masih sangat rendah gitu ya. Rata-rata hanya 4,28 ton per hektar gitu ya. Jumlah luas lahan kita tantangannya sangat banyak. Luas lahan kita semakin lama semakin menurun. Ada tuh kebijakan misalnya tahun 2013 Pemda Kabupaten Tajab Timur kan pernah bikin perda tentang bagaimana lahan pertanian berkelanjutan kan, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tapi sayangnya nggak optimal ya, nggak maksimal ya dalam artinya tidak cukup, memang harus keterlibatan oleh semua pemerintah daerah. Jadi saling bersinergi satu sama lain untuk menjalankan itu. Itu kan kendalanya kemarin kan seperti ada insentif gitu loh bagi yang dikasih subsidi, dikasih insentif supaya jangan ada lagi alih fungsi komoditi, jangan ada lagi alih fungsi lahan. Karena luasan lahan kita semakin berkurang. Jadi kita memang dari semua aspek, dari luas lahan berkurang, produktivitas menurun, produksi kalau kecil. misalnya luas lahan berkurang, sebenarnya harusnya seperti apa ini Pak untuk menjaga lahan ini tetap stabil? Nah, itulah salah satu perda yang dibuat oleh Tajab Timur tadi, itu menarik sebenarnya ya. Itu namanya lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mereka buat perda, nanti mereka bagaimana melindungi lahan itu tidak terjadi alih fungsi lahan. Mereka biayai dengan insentif, petaninya dapat insentif, petani dapat subsidi, lalu pemasarannya dibantu, ya kan, harganya pun bisa meningkatkan taraf ekonomi petani, sehingga begini pengaruh-pengaruh komoditi ya, kita ini kan ancamannya komoditi sawit ya, karena kan orang petani sudah berhitung-hitung nih, kalau di komoditi ini terus kita nggak bisa cuma pas-pasan untuk makan, tapi kalau untuk komoditi sawit kita bisa punya penghidupan ke depan untuk jangka panjang yang lebih baik misalnya gitu kan. Nah artinya kan ke depan sebenarnya usaha tanaman padi ini sangat menjanjikan. Kita lihat fluktuasi harga kan tidak semakin lama semakin meningkat tuh. Kita lihat harga beras hari per hari misalnya gitu ya, apalagi bulan per bulan gitu ya. Nah karena sampai nanti kalau sudah komoditi, alih komoditi, petani mau kembali lagi itu susah. Apalagi komoditinya tanaman perkebunan kelapa sawit itu sangat sulit untuk menormalisasikan kembali. Baik, berarti untuk bermigrasi ini yang harusnya juga dijadikan wacana yang harus diperhitungkan dengan matang seperti itu ya Pak ya. Benar. Jangan sampai ada perubahan. Nah ini menarik nih, kita ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini tadi ada penyampaian dari Pak Rendra selaku akademisi bahwasanya ada strategi yang harusnya menjaga agar lahan pangan ini tidak berkurang. Kalau di Kota Sungai Penuh seperti apa Pak, agar lahan pangan ini tidak berkurang? Ya, jadi kita sudah mencoba seperti yang disampaikan, itu harus ada regulasi kita perda itu untuk kita supaya jelas ini penggunaannya dan pemanfaatannya untuk lahan pertanian, dan juga mencoba membuka lahan baru di samping daripada optimalisasi lahan yang ada. Jadi di daerah Kota Sungai Penuh itu ada namanya daerah 100. Itu mungkin bisa dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi untuk menjadi bisa memproduksikan beras di sana untuk penanaman padi.
Dan juga itu kembali lagi kami sampaikan tadi, kalau kita ingin memanfaatkan lahan 100 itu, kita harus yaitu normalisasi sungai. Itu yang lebih anukan lagi daripada kita mencari lahan-lahan yang lain. Apalagi Kota Sungapenuh Kabupaten Kerinci ini sudah terikat dengan Taman Nasional Kerinci sebelah. Jadi lahan-lahan itu kami sampaikan, lahan yang ada ini bukannya per tahun, bahkan per hari berkurang. Nah, jadi gitu. Salah satunya kita harus menyiapkan regulasi. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah itu pemanfaatan lahan khusus. Jangan terjadi alih fungsi lahan. Ini khusus untuk pertanian dan untuk penanaman padi dalam rangka swasembada pangan dimaksud. Baik, berarti memang ada strategi yang sudah dilakukan sejauh ini agar memang lahan dari pertanian ini tidak semakin berkurang, tetapi memang butuh kolaborasi seperti itu ya Pak Kadis ya? Ya, tidak kemudian bisa kami dipungkiri. tambahkan lagi, khususnya untuk padi ya, di Kota Sungapenuh ini, kita ini merupakan pengembangan beras yang organik. Baik. Seperti kita lihat, seperti yang ada di Kota Sungapenuh, mungkin sudah terkenal keluar, seperti adanya seperti beras kusut, ya, beras solok putih, beras ciwilis, ciherang, bahkan beras merah. Baik. Ya, ini kan bisa kita lakukan dengan pengembangan dalam 1 tahun itu bisa 2 kali panen. Baik. Nah, jadi tinggal lagi kita mengoptimalisasi lahannya dan meningkatkan daripada kemampuan daripada petani-petani yang ada, khususnya petani sawah. Baik. Untuk pengembangan atau peningkatan produktivitasnya. Baik, berarti ini terkait dengan bagaimana mengembangkan varietas-varietas seperti itu ya Pak, yang memang siap untuk salah satunya agar memang siap ketahanan pangan ini terus bisa digencarkan dan potensinya tetap tumbuh. Oke, kita akan tahan dulu ya Pak Kadis dan juga Pak Rendra. Kita akan break sesaat, kita usaha jeda masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa pembahasan kita sudah di akhir segmen. Sebenarnya ini masih banyak beberapa topik yang harusnya kita gali. Mungkin nanti kita akan undang kembali Pak Kadis dan juga Pak Rendra ya untuk bisa berbincang bersama kami di sini. Dan untuk segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita. Pertama saya persilakan dari Pak Kadis. Boleh Pak Kadis singkat saja apa yang disampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini Pak Kadis. Baiklah, jadi kami sampaikan dalam rangka kita melaksanakan Astacita pemerintahan Kabinet Merah Putih, yaitu dalam rangka pengembangan ataupun menuju swasembada pangan, maka kita perlu yang pertama itu meningkatkan infrastruktur khususnya di daerah yang ada. Yang kedua ya kita tuh istilahnya menjamin akan kebutuhan pangan bagi masyarakat, terutama ini akan ada kolaborasinya kaitan dengan kegiatan makan bergizi gratis MBG. Kemudian kami sampaikan khususnya di Kota Sungapenuh dalam rangka pemanfaatan lahan yang ada. Jadi kita harus ada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya, terutama dalam pengembangan lahan. Dan juga yang terakhir yang perlu kami sampaikan melalui bincang kita pada sore ini, memang untuk normalisasi Sungai Batang Merau yang ada di Kerinci dan Sungapenuh memang harus segera dilaksanakan. Segera itu yang lebih strategis yang perlu kita sampaikan pada kesempatan sore ini. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas informasi dan juga statement yang disampaikan. Terakhir Pak Rendra, singkat saja apa yang disampaikan Pak Rendra? Baik, untuk kita menghadapi swasembada pangan yang dicanangkan 4 tahun ke depan, ini saya yakin optimis ya, optimis kita bisa upayakan bahwa kita masih punya peluang untuk bisa menaikkan produktivitas dalam tanaman padi misalnya, yaitu dengan 2 cara. Misal kita lakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi memang kita perlu teknologi, kita perlu high teknologi, kita perlu perluasan lahan mungkin agak sulit. Ya, intensifikasi kita fokus saja di situ, terus kita lakukan
konsistensi kebijakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait yang mensupport semua. Jadi kita bertumpu kepada sektor ini. Bahwa kita saat ini masih defisit beras, ya berarti kita masih punya peluang untuk bisa meningkatkan itu ke depan. Ya. Terima kasih banyak Pak Rendra dan juga Pak Kadis sudah berbincang bersama kami di sore hari ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita hari ini juga dapat menjadi penguat potensi nih untuk swasembada pangan kita ke depannya. Dan akhir kata, saya Azhar Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.